Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian saat ini sedang gagal bayar pinjaman online dan kalian pernah memalsukan alamat kantor kalian atau mungkin nomor telepon kantor kalian, apakah kalian akan bisa dijerat ke jalur hukum ataukah kalian bisa dihukum penjara karena kesalahan ini? Nah, di video kali ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang masalah ini ya, karena banyak juga teman-teman ini yang ketika mengajukan pinjaman online itu, ternyata mereka itu tidak menyantumkan nomor telepon asli kantornya dan juga tidak menyantumkan alamat resmi kantornya. Yang mana ketika mereka sedang gagal bayar dan di cross check oleh DC-nya, ternyata DC atau pihak aplikasi tersebut baru menyadari bahwa alamat ini tidak sebenarnya. Itu akan dijadikan sebagai bahan ancaman kepada debitur yang gagal bayar seperti ini untuk diancam dibawa ke jalur hukum dan jalur pidana karena apa? Pemalsuan data. Apakah kita harus takut? Apakah kita bisa dikenakan pasal seperti itu? Nah, pertama-tama mungkin yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah alamat kantor dan nomor telepon kantor bukan merupakan dokumen negara yang mungkin kalau kalian palsukan, kalian bisa dikenakan pidana. Kalian akan kena misleading informasi atau informasi yang tidak benar aja. Tapi, kembali lagi, harusnya pinjol tersebut sebelum mencairkan uang kalian, mereka harusnya cross-check terlebih dahulu. Benar enggaknya baru mencairkan uangnya. Kalau dibawa ke jalur hukum pun, dua-duanya salah. Dua-duanya akan kena masalah. Tentunya pinjol tersebut akan jauh lebih banyak mengeluarkan uang dibandingkan kalian. Kenapa? Karena pinjol tersebut tidak mengikuti aturan-aturan yang mana nantinya mereka akan kena sanksi dari pihak OJK. Harusnya pinjol ngecek, harusnya pinjol evaluasi. Cross check dulu apakah orang ini layak apa enggak diberikan pencairan uang, apakah benar mereka sudah bekerja di tempat ini, apakah enggak, itu semuanya harus di cross check. Jadi kalau dari segi kantor dan alamat kantor aja udah nggak sesuai, ini kan berarti sebuah hal yang mencurigakan dan patut dicurigai pinjol tersebut memang dengan sengaja ingin mencairkan dengan tujuan hanya fokus di profit saja, tapi tidak memperhatikan faktor resiko dari calon debiturnya. Kalau ngomong-ngomong soal sanksi dan denda ketika sudah masuk ke ranah pengadilan, tentunya pinjol tersebut akan jauh lebih besar masalahnya dibandingkan kalian. So, kalian nggak perlu khawatir masalah nama dan nomor telepon kantor. Bisa aja kan kalian beralasan kemarin itu saya lupa alamatnya, kemarin itu saya salah ngisi alamatnya. Nah, itu tidak ada hukum yang menjeratnya, teman-teman. Toh mereka juga tidak konfirmasi dan verifikasi ulang soal masalah alamat tersebut. Jadi nggak usah takut ketika kalian diancam akan dibawa ke jalur hukum, akan dijemput polisi terkait pemalsuan data. Bohong. Nggak bakal masalah pinjol itu langsung lari ke polisi secepat itu. Pasti membutuhkan proses dan tahapan-tahapan. Apalagi ini urusannya perdata, yang mana terjadi adanya informasi yang salah. Itu tentunya tidak asal kalian langsung masuk penjara, enggak. Dan menurut saya sangat kecil kemudian juga masuk penjara. Kenapa? Kalian bisa beralasan kan? Toh waktu kalian ngisi mungkin kalian sedang nggak fokus kayak, kalian mungkin sedang kurang fit kayak, kalian mungkin mikirnya alamatnya sudah benar kayak, ternyata kalian salah, kan bisa aja. Yang salah tetap ujung-ujungnya si pinjolnya. Kenapa mereka tidak cross check dan tidak cek terlebih dahulu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan semoga ini bisa menjawab dan membantu teman-teman semua yang saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online dan mendapatkan ancaman seperti itu. Barangkali kalian juga memalsukan alamat kantor atau barangkali kalian juga nggak sengaja salah ngisi alamat kantor. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, nggak usah takut. Jangan mau kalau disuruh untuk gali lubang tutup lubang, karena sekarang ini tipikal DC-DC pinjol itu mulai kurang profesional lah. Masa iya nyuruh nasabah untuk melakukan galbay di pinjol lain untuk menutup hutang mereka? Itu kan sama artinya berarti kalian menyuruh orang sengaja menggagal bayarkan di aplikasi pinjaman online yang lain. Ya sama aja, semuanya akan menyusahkan para debitur. Ujung-ujungnya kalian sendiri yang akan susah. Ingat, lebih baik berurusan dan bermasalah di satu aplikasi pinjaman online dibandingkan teman-teman nanti gali lubang tutup lubang di banyak aplikasi. Apalagi ujung-ujungnya kalau pinjaman online legal ini kalian nggak bisa semua, kalian akan terpaksa ke pinjol ilegal. Nah, ini nih yang akan jauh lebih besar resikonya, yang akan jauh membuat kalian ini lebih sengsara dan lebih stres dibandingkan pinjol legal. Oke, pinjol legal memang kalian akan kena BI checking, diteror, diisi datang ke rumah. Nah, kalau pinjol ilegal, kalian bisa disebar datanya, difitnah, diambil semua foto-foto di HP kalian, terus kemudian kalian difitnah sana sini, kalian akan dicemarkan nama baik kalian, apalagi yang paling parah, KTP kalian digunakan untuk menipu orang lain. Nah, ya sebaiknya kalian hindari, lebih baik percaya sama saya, lebih baik bermasalah di satu pinjol daripada kalian bermasalah di pinjol-pinjol yang lain, karena akibat gali lubang dan tutup lubang.
Beneran deh, yang pengalaman gali lubang tutup lubang pasti tahu. Karena apa? Karena ketika kalian mencoba mencari pinjaman di terakhir, sedangkan utang kalian semakin menggunung, nah itulah yang berbuntut bahwa utang-utang kalian ini akan macet semuanya. Ya, semoga ini bisa memberi manfaat, semoga ini bisa memberikan kalian pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.